yang saya hormati, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Direktur Produksi dan Pengembangan Bisnis Bidang Pertanian dan Koperasi HKTI Tamara Pusat, Bapak Zaharun. Banggakan Bapak-bapak perwakilan Ketua Kelompok Tani di beberapa kecamatan Kabupaten Lampung Tengah yang alhamdulillah pada hari ini sudah bisa hadir di tengah-tengah kita, dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita semua telah diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk bersama-sama berkumpul, bertatap muka, bermuajah di tempat yang insya Allah mulia ini dalam rangka sarasehan antara Ketua Koperasi HKTI Tamara Pusat, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Winston P. Simanjuntak, dengan kita semua para petani yang ada di daerah Lampung Tengah, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua, untuk petani-petani yang ada di Lampung Tengah khususnya dan di Provinsi Lampung pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa mari bersama-sama kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, perkenankan saya di sini untuk membacakan tertib acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan sekaligus pengarahan, yang ketiga ramah tamah atau tanya jawab, kemudian yang keempat penutup. Baiklah bapak-bapak, mari acara pada siang hari ini bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Basuki selaku Ketua Koperasi HKTI Provinsi. Kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Ruh kebanaikan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya bahwa kita pada siang hari ini dipertemukan dalam forum komunikasi kepada dengan bapak-bapak yang dari Jakarta dan juga kita semua. Dan sebelumnya kepada Bapak Ketua Koperasi HKTI Tamara, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Winston Panjaitan yang saya hormati, Bapak Direktur Bapak Winston Simanjuntak yang saya hormati, Bapak Direktur Produksi dan Pengembangan Bisnis Bidang Pertanian Koperasi HKTI Tamara, Bapak Muhammad Isa Harun. Juga kepada teman-teman jajaran pengurus dan koordinator wilayah kabupaten kota Koperasi Tamara perwakilan Lampung yang saya hormati. Kemudian juga teman-teman jajaran pengurus Koperasi Mandiri Arta Karya yang saya hormati. Juga kepada bapak-bapak sekalian yang hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini
saya kepada Bapak Winston Simanjuta dan Bapak Isa Harun ucapkan selamat datang untuk rawuh atau hadir di Lampung Tengah ini secara khusus dan umumnya nanti di Provinsi Lampung. Bapak-bapak sekalian, sebenarnya perjalanan untuk mencapai pada saat hari ini tidaklah suatu mimpi baru kemarin, tapi perjalanan sudah 8 bulan. Pak Winston, kami bersama Bapak Isa Harun. Mungkin Pak Winston sudah mendapatkan informasi-informasi dari Pak Isa Harun. Apa yang sebenarnya ada dan terjadi ya, di Lampung, khususnya juga Lampung Tengah. Maka kami ingin sampaikan sekilas, sama tidak dengan apa yang disampaikan Pak Isa Harun kepada Bapak. Ini pasti sama. Pada bulan April Pak, kami dapat amanah langsung, telepon langsung dari beliau dengan adanya program ya, pemerintah pertanian itu mengalokasikan dana 50 triliun ya, 50 triliun, kemudian HKTI untuk bisa mengambil 2 triliun akan diberikan dalam bentuk pinjaman KUR kepada petani-petani binaan. Nah, kemudian saya diminta untuk bisa mengomunikasikan kepada petani-petani di Lampung Tengah, Waikanan, Mesuji, Lampung Timur, Lampung Selatan. Bahkan pernah bertemu dengan semua pengurus HKTI di Provinsi Lampung. Saya untuk menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksudkan Pak Sarun yang untuk ke saya. Sehingga kami pada saat itu langsung kami mengambil langkah-langkah mengomunikasikan informasi baik yang di Waikanan, Mesuji, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan sekarang korwil-korwil itu juga hadir di tengah-tengah kita. Dan langsung kita tindak lanjuti dengan berbagai bentuk penyuluhan, pertemuan, dan membuat permohonan kepada bank pelaksana yang kami harapkan sudah jumlahnya saat itu yang pertama saja ada 36 kelompok. Yang tanda terimanya juga sudah kami sampaikan kepada Pak Syarun. Apa sudah sampaikan ke Bapak atau belum? Yang jelas sudah kami sampaikan. Kalau sudah sampaikan, ya itulah pekerjaan kami dengan Pak Isa Harun, wujudnya seperti itu. Tetapi sampai dengan sudah 5 bulan, 7 bulan, ini bank belum merealisasikan untuk yang tanaman pangan, jagung dan singkong. Tapi untuk yang sapi sudah direalisasikan untuk 5 kelompok tani, jumlahnya 27 petani dengan nilai 1,35 miliar. Ini di Bekri kecamatannya, ini salah satunya koordinatornya ini ada di depan ini. Nah, ini kemudian untuk yang di tanaman pangan itu justru dikembalikan ke kami, kemudian sudah kami buat surat juga dan mungkin juga sambung ke Bapak tentang pengembalian itu, dan mohon kiranya untuk ini nanti juga mohon bantuan Bapak-bapak supaya yang sisanya ada 29 ya, 39 karena ada yang mengundurkan diri, ditambah yang baru ini bisa segera di jembatani untuk bisa realisasi. Nah, sekarang yang sudah CPCL untuk singkong untuk sementara ini saja ini sudah 2.002,5 hektar CPCL, artinya sudah petani binaan HKTI koperasi kita itu sudah 2.002,5 hektar, masih akan nambah untuk sampai dengan minggu pertama Januari. Kemudian untuk jagung ada 1.087 hektar, 1.087 hektar. Kemudian padi ada 287 hektar. Ini untuk yang di Lampung Tengah saja, Pak. Untuk yang Waikanan itu jumlahnya 701,5 hektar padi sawah. Juga sudah kami keliling-kelilingkan ke bank-bank ini, ya alhamdulillah itu istilahnya ditolak. Hingga ini yang perlu
kasihan ini, sebenarnya kami undang, tapi beliau lagi menyelesaikan CPCL untuk yang 701 hektar yang sudah sebetulnya sudah sampai di bank juga. Nah ini yang perlu juga. Kemudian juga sapi, ya sapi ini ada 300 petani yang sudah, ya. Kemudian jumlahnya sekitar 900 ekor, rata-rata 3 ekor. Nah inilah antusiasme daripada masyarakat Lampung Tengah dan pada umumnya Lampung, ini termasuk Lampung Timur juga sapi sudah masuk di BNI, ini cukup luar biasa. Nah untuk inilah, ini merupakan beban berat bagi kami yang menerima amanah dari organisasi kita HKTI dan juga Koperasi Tamara lewat Bapak Isa Harus yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, arahan. Pokoknya kami terus maju karena semangat apa yang disampaikan oleh Bapak Isa Harun kepada kami. Ini kami sampaikan kepada Bapak, perjalanannya kami sedemikian rupa sehingga ini perlu kami mohon kiranya baik itu HKTI maupun Koperasi Tamara untuk bisa menjembatani dengan bank-bank pelaksana untuk segera bisa merealisasikan. Kemudian yang kedua, kami sudah menjalin MOU dengan pabrikan singkong, yaitu dengan mitra Pati Mas, itu masih keluarga besar BW. Nah ini sudah, ya. Kemudian kalau jagung ya sudah ditackle dari pusat dengan CPI. Nah, mudah-mudahan juga ini kami bisa action untuk bisa mengirim. Termasuk singkong sudah bisa mengirim, jagung juga kami siap untuk mengirim. Sehingga untuk luas panen sampai dengan Maret itu sekitar ada 7.200 sekian hektar. Ini hanya yang kami pantau saja. Nah, yang pantau padahal Lampung Timur itu udah 5.000-an. Nah ini kan luar biasa Pak. Ini kemudian belum juga singkong. Kalau singkong memang luar biasa, dari rencana untuk 10.000 hektar untuk Pago ini saja sudah 5.000 hektar, itu baru sebagian saja, separuh. Nah ini juga potensi yang luar biasa. Nah Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, untuk lebih jelasnya nanti ada yang akan menyampaikan secara rinci kronologi bagaimana perkembangan masalah status tanah Pago ini, sehingga ini pun juga kiranya dapat sambutan dari pemerintah pusat untuk sebagaimana diharapkan oleh petani. Nanti akan disampaikan oleh teman kita sebagai koordinator operasi bagian Lampung Tengah bagian barat. Jadi itulah ya Pak yang mungkin bisa kami sampaikan, sehingga kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan nanti dengan keterbatasan waktu barangkali tolong dilengkapi apa yang mungkin saya masih kurang ini. Dan juga Mas Pur sebagai ketua juga di dalam Koperasi Tamara perwakilan Lampung, ini sebagai power yang memang betul-betul kami harapkan bisa menopang daripada manajemen daripada koperasi kita ini, nanti juga kami harapkan. Oh kemudian informasi satu lagi Pak, kita punyai sebetulnya deposit kapur apa pupuk pos Pak. Ini juga beliaunya ada di sini, nanti bisa wawancara seperti apa produknya dan berapa, nanti masalahnya apa, nanti itu ada di antara kita. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti ditanyakan, ini mumpung kita ada kesempatan ketemu dengan Bapak Winston. Ini ada 5 penanya. Ya, kita dicatat 5 penanya untuk menyampaikan aspirasi ataupun apapun yang terkait dengan pertanian. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Koperasi HKTI Tamara, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Winston T. Simanjuntak beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Bumi Haji dan seluruh staf jajarannya, rekan-rekan sahabat saya petani di seluruh Lampung Tengah, ya, Pengubuhan,
kemudian Padang Ratu dan sekitarnya. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa panjatkan puji beliau-beliau yang dari baik pun dari ketua Koperasi HKTI Tamara, dalam hal ini yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Winston P. Simanjuntak. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah beliau Bapak Muhammad Isa Harun sebagai Direktur Pengembangan Industri Pertanian dan Teknologinya, yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini ya. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Karena yang selama ini kita telah mendapatkan ya mungkin hanya sekedar cemoohan ya. Karena program ini dianggap program yang ecek-ecek mimpi karena tidak melalui birokrasi. Ya, saya ini yang berhadapan langsung dengan bapak sekalian. Saya suka duka selama ini yang saya alami, patut saya neteskan air mata, Pak. Ya, dengan hanya bermodal semangat ya, karena dorongan dari teman-teman saya, rekan-rekan saya petani yang betul-betul mengharapkan bimbingan serta dukungan dari bapak-bapak yang berada di sana. Ya, karena kami petani sebenarnya tidak terlalu banyak ya Pak yang diharapkan ya. Saya kepingin seluruh petani yang ada di Lampung Tengah, apalagi ya seluruh yang tergabung sebagai petani binaan ya Koperasi Tamara, dalam hal ini kita sudah proklamirkan diri sebagai anggota koperasi yang Koperasi Tamara ini udah nawa itu Pak. Karena kami terus terang kepingin mendapatkan ada 3 hal dari petani yang diharapkan kepada Bapak sekalian. Yang pertama, kami adalah kepingin bagaimana supaya bisa mengakses permodalan untuk kami berusaha di dalam pertanian ini. Yang kedua, teknologi Pak. Ya, setelah teknologi ya itu sangat penting. Kemudian ketiga yang tidak kalah penting adalah pemasaran Pak. Karena selama ini ketika di musim tanam adalah pupuk bukannya sulit tapi tidak ada Pak. Apakah bagaimana tata niaganya kita selama ini tidak pernah tahu. Tapi yang pasti kita sudah mendapatkan harga yang sangat tinggi Pak, yang tidak masuk akal. Karena kami sekarang ini pun Pak, tetangga saya barusan beli Oscar itu 170.000, tapi tetap dibeli Pak, karena itu sudah mendapatkan kebutuhan. Nah, kami mengharapkan itu dari akses pemodalan. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah pemasaran Pak. Kami tetap selalu mengharapkan bimbingan ya, karena selama ini setahu saya Pak, setelah terlepasnya dari Pak Basuki sebagai orang pertanian pada saat itu masih aktif ya. Di lapangan itu ada bimbingan dari PPLPL, kemudian dari Dinas Pertanian. Sekarang ini Pak dari tahun 8 bulan tidak ada Pak. Selain yang setahu saya, mereka yang tugas di kantor hanya dari kantor pulang, tidak ada pernah bimbingan kepada kami petani Pak. Ini loyalitas yang ada di lapangan Pak. Jadi bidang pemasaran, setiap panen raya Pak, itu baik pun jagung, singkong, padi, harganya bukannya turun Pak, terjun bebas, bahkan tidak laku Pak. Jadi petani-petani ini enggan Pak menjadi petani kalau seperti itu adanya, karena tidak ada jaminan sampai di mana pemasaran itu. Jadi terlepas daripada itu, kami mohon Pak 3 hal tadi. Ya, pertama kita bisa mengakses pembiayaan ya, modal pinjaman dari KUR yang Bapak programkan ini. Kemudian teknologi tidak kalah penting karena kita selalu minta bimbingan bagaimana cara mengelola dan merawat petani dan bagaimana cara memupuknya, karena selama ini tidak ada yang bimbingan dari pihak-pihak Dinas Pertanian terkait. Kemudian sekali lagi ya saya harapkan yaitu untuk pemasaran Pak, baik pun itu singkong, jamu sekarang ini Pak, harga singkong Rp800 potongan 40% Pak. Bagaimana petani mau ada untung? Justru minus Pak. Ini saya sampaikan kepada Pak Winston sebagai Ketua Koperasi Tamara yang notabene punya ya kebijakan dan punya power untuk bagaimana supaya bisa memberikan sampai ke tingkat kami Pak. Ya, sebenarnya kami ini Pak hanya cukup bimbingan ya dengan permodalan itu. Ya, kami selama ini tidak pernah dapat bimbingan, dan ternyata petani masih bisa menanam, kemudian ya ala kadarnya Pak. Tapi yang tidak kalah pentingnya dan sangat memperhatikan masalah pupuk Pak. Pupuk itu adalah sangat vital untuk petani Pak. Karena pada saat pupuk itu tidak bisa terlambat 1 bulan, itu udah fatal Pak.
Bayangkan aja yang barusan ini Pak, tetangga saya itu beli Posca itu 170.000 Pak dibeli. Padahal kami tahu sebenarnya harga ACL-nya itu tahu, tapi gimana? Kita nggak punya kemampuan Pak untuk sana. Mungkin nggak terlalu banyak yang saya sampaikan. Saya mohon ya kesabaran teman-teman saya yang selama ini udah menginginkan saya, tolong berikan dukungan. Saya ini tanpa kalian ini tidak ada apa-apanya, ya. Dan kami tidak pernah akan menyalahgunakan ini ya program ini. Jadi tolong ya, mari kita melangkah dan kita berharap dengan bapak-bapak yang ada di depan kita ini, di hadapan kita. Mudah-mudahan beliau dan kehadiran beliau inilah suatu harapan masa depan kita. Itu menurut pikiran saya, mudah-mudahan seperti itu. Gitu loh. Jadi kita menyinggung juga masalah di sini Pak, potensinya sangat besar. Petaninya ada, lokasinya ada, berbagai macam produksi pertanian di sini ada Pak. Cuman itu sekali lagi adalah dukungan permodalan, kemudian bimbingan teknologi, kemudian yang tidak kalah penting adalah bidang pemasaran Pak. Perusahaan tapioka. Ya kami punya sahabat konyo namanya Pak Tris Karyadi. Kebetulan beliau inilah sebagai keluarga besar dari yang memiliki perusahaan itu. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dan diterima dengan baik. Dan bahkan kami dijamu makan Pak. Itu alhamdulillah. Jadi betul-betul perusahaan pun sebenarnya tidak mau motong yang besar Pak. Tapi dengan keluhan beliau, sampaikan apa adanya, bagaimana Pak kami nggak motong 30%. Karena standarnya juga nggak masuk, rendemennya nggak masuk. Standarnya kalau 1 kilo, 1 kuintal singkong itu menghasilkan tapioka 6-70 kg. Tapi pada saat ini cuma 23 kg. Jadi perusahaan pun ngeluh Pak sebenarnya. Jadi untuk itu mari supaya kita kerjasama yang saling menguntungkan, perusahaan untung, kita juga jangan rugi, kan seperti itu kira-kira. Nah jadi ini alhamdulillah sekali lagi ini suatu anugerah yang luar biasa dengan kehadiran Pak Winston dan rombongan ini ke daerah saya ini, daerah kamu ini. Karena di sini saya sampaikan sekali ada potensi sangat luar biasa Pak. Kalau memang kita betul-betul ada kemuan dari pemerintah ataupun tanah XPT Bagowi menjadi hak milik masyarakat sekitarnya. Siap saudara untuk berjalan ini? Saya beberapa waktu yang lalu, tahun 2000 itu udah pompang-panting Pak, memperjuangkan tanah ini. Toh saya sejengkal aja tidak pernah garap tanah ini. Ya kalau toh ada mungkin merasa ada titisan keringat saya, alhamdulillah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Ya, ini akan kita tindak lanjuti sesuai dengan program ini. Ada program yang percepatan penyelesaian masalah program agraria. Mudah-mudahan ini adalah satu jembatan. Dan tidak kalah pentingnya juga setelah saudara-saudara saya petani-petani ini menjadi anggota Koperasi Tamara ini adalah sebagai petani binaan pemerintah. Ya, jadi kita mempunyai hak yang sama. Nanti mudah-mudahan ada bocoran ke saya bahwa kita ke depan akan diberikan kartu anggota ya yang mirip dengan ATM dan bisa digesek. Itu kan luar biasa Pak. Jadi jangan sekarang Bapak ini sudah mengeluarkan uang 50.000 udah setiap hari nanya kapan cairnya. Bapak nggak tahu bagaimana proses. Saya ini siang malam Pak, selalu dapatnya kapan cair. Saya bingung juga kadang-kadang susah saya mendapatnya. Saya sekali lagi Pak tolong sabar dulu. Semua itu melalui birokrasi. Sekarang ini sedang tutup buku Pak. Walaupun uang itu dikondisikan di perbankan, tapi kan bank itu juga punya uang yang dijual pada tahun kemarin kan. Itu pun penyelesaian dulu. Ya paling tidak tutup buku lah. Ya wajar lah Bapak kalau minta ya. Tapi ya coba kalau anak Bapak mintanya yang nggak sopan kan gitu kira-kira. Jadi oke, mungkin itu saja ya. Kalau ada kurang lebihnya saya sudah meronom ini bahasanya. Tapi saya ini semuanya mengungkapkan isi hati saya. Saya kalau perlu itu yang neteskan ini saya dengar nasib bapak-bapak sini. Saya selama ini memang yang nggak jauh Basuki. Saya ini udah pantang-pantang dari tahun sekian ini ternyata apa sih? Saya pernah jadi lurah itu ya di PJS dulu. Nombok Pak saya. Nombok saya kalau ada tarikan sedikit-sedikit saya nggak mau narik ke masyarakat itu. Sedikit-sedikit narik kan. Ini juga terjadi Pak. Orang baru setor CPCL, KK, KTP. Itu kan perlu jadi pemberkasan Pak.
kita ini kan bagaimana biayanya? Katanya nanti kalau udah cair, repot gitu kan. Waduh, ya udah ini dinamika Pak, saya sampaikannya apa adanya, nggak ada yang saya tutup-tutupin. Cuman mohon Pak ya dukungannya, kesabarannya. Ini kita tetap perjuangkan ya, karena kita minta ya, yang minta aja sabar kok, yang diminta sabar, yang minta nggak sabar gitu loh. Jadi ya udah ini mungkin karena banyak teman-teman yang mau menyampaikan. Sekali lagi saya sangat besar harapan atas nama teman-teman saya, rekan-rekan saya petani ini Pak. Pak Winston, ya bagaimana ya caranya kami tidak tahu supaya program KUR ini segera direalisasikan. Ya, baik pun yang super mikro atau yang mikro menengahnya, kan itu sangat membantu masyarakat kami di sini, Pak. Saya rasa kalau sekarang ini apalagi diterpa lagi COVID ini, Pak, yang kapan ke waktunya akhir kita nggak pernah tahu. Ya, yang biasanya punya dua kata. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Bapak Purnawirawan TNI Simanjuntak serombongan ya Pak. Kami tidak bisa dengan satu-satu karena belum kita memahaminya. Dan kepada bapak-bapak para undangan, ketua kelompok Kecamatan Anak Tua dan Kecamatan Peratu dan sekitarnya, saya hormati. Dalam hal ini Pak, saya akan mengenalkan identitas saya. Nama saya Wahab Pak, asli orang Padang Ratu, dan pernah perjuangan masalah tanah pago ini saya sebagai koordinatornya untuk merebut tanah pago dari PT TDA. Jadi luas tanah pago dulu ada 10.000. Nah, jadi saya waktu tahun 98 dikasih surat kuasa 11 kepala kampung pada saya. Ada surat kuasa saya bawa Mbak. Data-data tanah pago ada semua saya. Jumlah pemohon 2.667 kakak. Nah, jadi dalam 2.607 kakak itu sudah ada kesepakatan musyawarah di Kabupaten Gunung. Dulu sudah ada kesepakatan per pemohon seteta dulu. Ya, jadi berhubung kita ke Jakarta ketemu Menteri Imigrasi Pak Hail Hamdi, jadi selalu bertentangan bertahan terus pada waktu itu bahwa bilangnya tanah negara. Iya, saya bilang saya akui tanah negara. Saya takut kalau tanah Bapak Hail Hamdi itu saya takut. Tapi kalau Bapak bilang tanah negara, saya juga orang negara. Jadi saya punya bilang. Nah akhirnya dari situ tidak ada kesimpulan. Nah saya serah dengan masyarakat. Maka pada tahun 2001 tanah tersebut direbut oleh masyarakat. Itu ceritanya tanah. Jadi dalam hal ini, jadi masyarakat Kecamatan Padang Ratu dan Kecamatan Natua mohon bantuan masalah dana untuk mengusahakan tanah tersebut. Soalnya tanpa ada dana tidak bisa berjalan. Nah, jadi bilang Pak Kasidot tadi, memang benar kata masyarakat, kapan cair. Waktunya sudah dekat. Waktu tanaman sekarang banyak lahan yang sudah mau dibuka, modalnya belum ada. Maka masyarakat sering kapan cair, sudah waktu tanaman sekarang. Jadi mohon kepada Bapak Ketua Koperasi HKTI Tamara, mohon diperjuangkan soal waktu Pak, masalah waktu ini. Waktu sekarang, waktu tanaman. Jadi itulah cerita dari saya sebagai pengurus tanah pago. Benar-benarlah riwayat tersebut. Jadi masyarakat Anak Tua dan Padang Ratu benar-benar usaha di tanah 10.000 hektar ini. Jadi cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak TNI Purnawirawan Winston Simanjuntak. Pak, ini singkat aja Pak ya. Kami mohon dengan sangat atas kedatangan Bapak ini, saya wakilin dari Kabupaten Pelembong Barat. Kalau di sini masih ada pupuk Pak 170. Di sana nggak ada sama sekali. Sampai nangis Pak petani megang kaki saya.
Tolong mas kami, apa daya bu, kata saya. Nih nanti saya sampaikan kepada pimpinan kami lah. Saya sampai 2 hari pak sana, gitu dari ujung ke ujung ke bawah sana sama. Kalau di sini masih ada pupuk agak tinggi, di sana nggak ada pak. Itu aja pak, saya mohon tanpa bantuan bapak petani lebih hancur pak ke depan pak. Ini udah tinggal mupuk pak, bukan gua waktu saat ini udah perlu buat pupuk kita semua pak ya. Nah ini bukan karangan dari kabupaten ABC enggak, kita sama pak, senasib senanggungan. Dan ini saya mohon pada Pak Po yang terhormat Pak, tolong bantu kami Pak ya, dan rekan-rekannya. Oke Pak, terima kasih.